Iya, makanya teman-teman setelah ikut kelas online itu kan akhirnya tidak lagi mengandalkan logik. Apa yang saya lakukan itu kan harus saya lakukan itu kan logik ya, pikiran logik, analisa sekitar. Nah, ketika teman-teman logiknya sudah mulai agak kendur, egonya mulai agak kendur, mulai terbuka, mulai buka rezeki tak terduga, mulai menyediakan diri untuk income lainnya, mohon petunjuk dan sebagainya, itu ada. Nanti dorongan untuk melakukan itu ada masing-masing ya. Kalau yang paling simpel memang contoh aja deh, apa yang saya lakukan sekarang dengan melatih pikiran ke mode mencipta, list sistem income uang masuk itu ngantri mas, sudah saya tulis. Dari TikTok saja itu penghasilan tuh banyak mas. Dari affiliate, dari TikTok series, ya mau dari yang tanpa keranjang kuning, yang pakai keranjang kuning, itu duit semua di situ. Kemarin pas tuh di Surabaya, saya ngobrol dengan Coach Santo, breakfast di akhir hari gitu kan, saya sharing sama Coach Santo efek bagaimana dari berpikir ke mode mencipta, bukan survival. Itu saya tulis, saya bilang ke Coach Santo, ini loh Coach, list sumber income masuk, sistem income masuk, saya sampaikan. Lalu Coach Santo, wah menarik juga nih gitu. Gimana? Ya udah, saya langsung ngobrolkan, Coach Santo siapkan ini ya kan. Nanti kalau sudah ready kita discuss lagi bagaimana supaya uangnya masuk gitu. Nah, nyambung dengan yang kemarin, circle dan sumber informasi. Jadi buat teman-teman jangan hanya berhenti opoyo, sumber informasinya tambah dulu gitu. Lalu circle-nya, kalau circle-nya nggak ditambah, ya akhirnya opoyo dan informasi ragu ya. Coba kumpul dengan sesama orang yang memang fokusnya itu bagaimana sih uang masuk, dan mereka seorang bukan pemikir, eksekutor, praktisi gitu. Barusan tadi siang mas, saya tilik bayi ya, indang bayian bahasanya itu. Nah, ke salah satu sahabat, di situ ternyata ada alumni CEO Mastermind yang ketemu ngobrol gitu ya, karena memang di level-level orang yang sudah bukan survival gitu ya, kami ngobrol. Saya ternyata dia jualan produk skincare. Terus saya tunjukkan salah satu omset peserta saya jual skincare dalam 3 bulan dapat 1,2 M. Ternyata produknya dijual sama dengan produk skincare dia. Itu jualnya di TikTok affiliate? Iya, di TikTok gitu. 3 bulan dapat 1,2 M omsetnya. Oh, omset ya? Kalau komisi 10% ya sekitar berapa? 120 jutaan gitu. Ya 3 bulan dapat segitu ya lumayan mas. Nah, di sepanjang obrolan itu kami nggak ada dalam tanda kutip gibah atau ngeluh. Sampai tadi saya ditawari aplikasi untuk bagaimana bayar pulsa lebih mudah, lebih murah. Masih mau saya bikinkan aplikasi ya itu, nanti teman-temannya coba diarahkan pakai aplikasi ini biar lebih murah gitu. Jadi benar-benar ini cuan-cuan masuk terus gitu. Model mencipta ya? Model mencipta gitu. Kadang itu dari diri petunjuk muncul, kadang orang yang datang dia ngasih sumber gitu. Makanya bagaimana masuk membuka tirai keruwetan itu benar-benar dibuka. Nah, akhirnya bisa masuk. Yang penting pertama itu mas adalah benerin diri dulu. Nah, beberapa itu karena ini loh mas, terframe mikir logiknya itu loh, sehingga saya orang desa, saya juga orang desa kok gitu loh. Saya orang desa, lahir di dapur bapak ibu petani gitu loh. Nah, ada beberapa yang sudah ngeblok dulu, batasin diri dulu. Dan itu banyak yang mereka itu ketika ada peluang itu langsung bagaimana ada sumber informasi baru, bagaimana menutup diri itu untuk tidak mendapatkan itu gitu loh. Harusnya kan terbuka dulu, dengarkan dulu kan gitu. Nah, ketika beresin diri itu benar, semesta yang akan kondisikan. Serius. Nanti circle-nya siapa, namanya siapa, itu arahannya sudah natural mas. Jadi jangan selalu di pikiran logik terus seolah-olah itu dipegang erat gitu loh, nggak mau dilepas gitu loh. Makanya beberapa teman-teman permasalahan selesai otomatis itu kan di situ saya ajari bagaimana akhirnya melepas masalahnya, itu dilepas, serahkan kepada Sang Maha. Ada yang bagian kita, ada yang bagiannya. Lakukan bagianmu, lakukan bagianku. Nah, ketika itu dilepas, ada beberapa yang selesai otomatis. Nah, termasuk circle nggak usah khawatir. Kalau dirimu membaik, mindsetnya positif, terus berpikir ke arah yang positif, itu nanti ketemu kok. Walaupun di desa pun ketemu. Saya juga orang desa. Bisa di titik ini ya karena apa? Terus memperbaiki diri. Nah, kadang godaannya orang itu nggak sabar mas. Begitu sudah punya mindset baru, mana nih orang yang nggak datang-datang gitu kan. Bagiannya itu segera datang terus ngasih duit atau terus ada join bisnis gitu. Semua berproses gitu. Jadi bersabar dalam proses daripada
tetap dengan kehidupan yang sama. Yang penting tuh ada peningkatan gitu. Karena kalau terus meningkat kan hasil juga meningkat. Tetapi daripada terus di situ dengan cara berpikir yang sama, dengan circle yang sama, ya nggak akan meningkat. Sementara kebutuhan terus naik. Oke, jadi kalau terapi itu memang harus dilakukan oleh orang lain sih. Bahkan seorang terapis pun butuh diterapi. Tukang cukur banyak yang nggak bisa nyukur rambutnya sendiri. Benar. Tukang pijat tuh nggak bisa mas mijetin badannya sendiri gitu. Nah, artinya apa? Terapis aja butuh diterapi. Bagaimana yang tidak terapis? Kalau mau self itu benar-benar harus di tingkatan yang luar biasa. Gitu. Jadi untuk teman-teman yang pengen diterapi, bagaimana diterapi dengan mudah? Ya silahkan datang ke terapis, bebas kemanapun boleh. Kalau di kelas kami harus ikut online dulu supaya pemahamannya benar dulu. Habis itu offline, dan memang offline itu tidak hanya terapi. Kita ajarkan tadi yang kita sampaikan, menyelesaikan masalah otomatis, mengundang uang dengan cara ajaib, mudah dan menyenangkan. Terus kemudian beberapa teknik yang lainnya itu kita ajarkan praktek semuanya, meningkatkan energi diri, menembus batas goals dan lain sebagainya. Jadi di situ tuh nggak hanya materi spiritual saja mas, sama praktek teori bisnisnya juga ada. Itu karena kehidupan ini harus seimbang. Jadi di kelas itu nggak hanya sekedar itu saja. Bahkan kemarin ada ibu-ibu usianya sudah sepertinya 50 lebih harusnya. Dia punya di tubuhnya itu ada bagian yang dia kurang nyaman, kakinya itu agak besar. Di situ ada salah satu meditasi kepekaan tubuh dan juga happiness instant. Ibu sampai setelah selesai meditasi, dalam meditasi memang sudah nangis-nangis. Setelah selesai dia cerita, saya mau cerita. Ibu apa yang dirasa? Bertahun-tahun sampai puluhan tahun sampai umur saya sekian, saya tuh membenci kaki saya salahin karena gede. Nah, saya di sini saya pikirnya cuma bahas cuan gitu ya. Ternyata saya salah. Di situ dia baru mulai merasa berterima kasih dengan kaki, mulai nyaman dengan diri, berdamai dengan diri. Tidak hanya soal finansial ya, Iya, tapi juga spiritual. Nah, seperti meditasi ini bagian dari terapi juga, itu karena materi itu kepingan pasar sudah kita susun rangkum sedemikian rupa. Makanya banyak yang merespon ini sederhana simpel, tapi mencakup semuanya. Itu ada meditasinya juga. Ada meditasinya, langsung praktek di tempat. Bagaimana tubuh bisa ngomong? Jadi ketika habis meditasi, apa yang disampaikan tubuh? Beberapa testimoni, tubuhnya minta gini. Itu benar-benar ya pertanyaan nyambung terapis. Kita kalau terapi tidak bisa sendiri, walaupun ada teknik self terapis, tapi memang harus dengan orang lain. Nah sekarang kembali nyamannya gimana? Di luar sana banyak praktisi terapis, tinggal sampaikan satu keluhan, yang kedua kebutuhan. Jadi keluhannya misalkan apa? Saya tuh sudah berjuang maksimal kok duitnya seret, ada nggak yang menghambat? Boleh nggak jadi terapi? Habis itu saran saya dikontrol gitu kan, karena ada beberapa yang menghambat, beberapa butuh sesi terapi dan sebagainya. Itu kalau terapi di luar sana itu biasanya begitu, karena saya juga seorang hipnoterapis, tapi bedanya saya tidak buka praktek di tempat, saya nyampe di kelas-kelas. Nah kalau di kelas itu kita gabungkan antara teknik energi dengan hipnoterapis.